Pemadaman kebakaran hutan dan lahan Riau menetapkan 7 pemadaman dan Polda Riau terus memburu para pembakar hutan dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis. Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Riau berupaya untuk memadamkan area kebakaran lahan yang terus berlangsung di Riau. Wilayah kebakaran 2 ekor beruang dan 1 ekor ular diketahui mati terbakar dalam keadaan gosong akibat kebakaran hutan dan lahan di Desa Bayar Riau. Masyarakat Indonesia memiliki 46,6% hutan dan salah satunya berada di Pulau Sumatera. Dan hutan itu terdiri dari hutan gambut dan hutan tropis. UNESCO telah menobatkan hutan tropis Sumatera menjadi situs warisan dunia. Akan tetapi, per tahunnya Indonesia mengalami kehilangan 1,5 juta hektar hutan dalam per tahunnya, yaitu diakibatkan karena pembakaran lahan dan salah satu penyebabnya adalah kelapa sawit. Ya, di mana pengekspor minyak kelapa sawit terbesar yang ada di Indonesia ini bahkan terbesar di dunia? Jawabannya adalah Riau. Ya, tempat kelahiran dan tempat aku dibesarkan ini memiliki 14 juta hektar lebih perkebunan kelapa sawit. Dalam dekade dan tahun ini, Riau tercatat sebagai pengekspor minyak terbesar yang ada di dunia. Akan tetapi, dengan prestasi itu membuat saya tidak merasa bangga. Kenapa? Dan kali ini kita akan bahas. Kami mempersembahkan negeri minyak dan kabut. Ini adalah keindahan alam yang tersimpan di hutan tropis Bukit Barisan. Tapi, keindahan itu akan sirna dikarenakan luasnya pembukaan lahan sawit yang dilakukan oleh masyarakat. 65% hutan tropis Riau telah diekspansi oleh kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak dampak negatif bagi kelestarian lingkungan, diantaranya pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pembukaan lahan ini sangat merugikan negara, manusia, dan lingkungan. Pembakaran lahan ini disebabkan oleh lemahnya hukum atas perizinan pembakaran lahan dan juga kurang sadarnya masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan bagi kehidupan. Dengan maraknya pembukaan lahan kelapa sawit yang terjadi dalam masyarakat, kami berinisiatif untuk bertanya kepada pemerintah. Maka dari itu kami mengunjungi salah satu anggota DPR, yaitu Bapak Ali Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi dan mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan, pemerintah dalam hal ini gencar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak perusakan lingkungan dan ekosistem yang terjadi. Karena kita ketahui bersama, pembakaran hutan dan lahan dapat merusak lingkungan kita, ekosistem, flora dan fauna kita. Untuk itu kita berikan terus edukasi kepada masyarakat agar menghindari pembakaran hutan dan lahan. Kalaupun ada masyarakat yang ingin membuka lahan baru, itu kita fasilitasi dengan memberikan bantuan, baik itu hand traktor ataupun memberikan bantuan dengan menggunakan alat berat, sehingga masyarakat kita harapkan tidak lagi melakukan pembakaran hutan secara liar. Kemudian juga bagi korporasi ataupun perusahaan yang ingin melakukan pembukaan lahan, ini memang betul-betul kita tegaskan ada kalau tidak salah 8 poin yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan Permentan nomor 5 tahun 2019 yang harus dipatuhi dan diikuti oleh perusahaan yang ingin membuka lahan.
Di antaranya ya izin lokasinya, kemudian juga izin lingkungannya, HGU-nya, dan lain sebagainya. Nanti setelah itu semua terpenuhi, baru pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu memberikan rekomendasi untuk diterbitkan izinnya. Tentu dalam hal ini pemerintah akan sangat berhati-hati sehingga pembakaran hutan dan lahan ini tidak dilakukan baik itu oleh masyarakat maupun korporasi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah masyarakat sudah mematuhi 8 poin itu? Oleh karena itu, saya akan terjun ke masyarakat untuk melihat dan memastikan hal tersebut. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke perkebunan seberang Sungai Batang Lubuh bersama salah seorang petani. Kami menelusuri perkebunan yang sangat luas dan di sana sudah difasilitasi jembatan dan jalan yang jauh dari kata baik. Ternyata setelah saya bertanya-tanya kepada mereka, sebagian besar masyarakat yang membangun perkebunan sudah memiliki surat tanah, tapi tidak memiliki surat izin membangun lahan. Tapi ada hal menarik di balik itu semua. Harga sawit saat ini sudah melambung tinggi, mencapai Rp2.000 per kilonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari petani sawit dari Riau, bertepatan di Rokan Hulu. Nah, inilah sawitnya. Sekarang dapatnya ya kadang 3 kuintal lebih. Jadi harganya agak lumayan lah, di atas 1.500. Dengan melambungnya harga sawit membuat masyarakat tertarik untuk membuka lahan dengan seluas-luasnya. Dengan hal tersebut membuat para hewan kehilangan tempat tinggal dan kehidupan mereka. Sebagai milenial, saya sudah memberikan edukasi kepada Anda semua. Sekarang, Anda para milenial lah yang harus bergerak menjaga lingkungan ini. Dan terima kasih kepada Geofest 4 dan Universitas UHAMKA karena telah memberikan kesempatan saya untuk membuat video ini. Saya Ihsan, pamit undur diri.